bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Nabi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama aku Helda Safitri dengan NIM 163. Perkenalkan, saya Amelia Puspagita dengan NIM 8111422166. Perkenalkan, nama saya Winda Agustina Damayanti dengan NIM 8114221193. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah perancangan perundang-undangan dengan dosen pengampu Bapak Moh Imam Gustomi SHMH. Selamat menyaksikan. Di sini kami dari kelompok 12 akan membahas mengenai mekanisme kontrol norma melalui pengujian peraturan perundang-undangan. Adapun materi yang akan dibahas dalam video pemaparan kami yaitu 1. Tujuan kontrol norma, 2. Jenis-jenis pengujian peraturan perundang-undangan, 3. Proses pengujian, 4. Mekanisme pengujian, dan yang kelima ada tantangan. Mekanisme kontrol norma melalui pengujian peraturan perundang-undangan adalah proses hukum untuk menilai dan memastikan bahwa suatu peraturan tidak bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Jika ditemukan ketidaksesuaian peraturan tersebut dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku. Yang kedua yaitu ada tujuan kontrol norma. Pertama, menjaga hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam sistem hukum Indonesia, peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan norma hukum yang lebih tinggi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kontrol norma memastikan bahwa peraturan bawahannya tidak bertentangan dengan undang-undang atau konstitusi. Yang kedua yaitu ada menjamin kepastian hukum dan konsisten norma. Tanpa mekanisme kontrol norma, sistem hukum tidak bisa konsisten, menimbulkan tumpang tindih, regulasi, atau bahkan konflik antara dua yang berbeda. Pengujian peraturan mencegah ketidakpastian hukum, sehingga aturan yang berlaku bisa dipahami dan diterapkan secara jelas oleh masyarakat dan aparat penegak hukum. Tujuan kontrol norma yang selanjutnya adalah melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Setiap peraturan yang dibuat harus menghormati dan melindungi hak dasar yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kontrol norma membantu mencegah aturan yang diskriminatif, menindas, atau melanggar hak asasi manusia. Untuk yang selanjutnya atau yang keempat adalah mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh pembuat peraturan. Tanpa adanya kontrol norma, ada resiko bahwa pemerintah, lembaga legislatif, atau pejabat tertentu membuat regulasi yang hanya menguntungkan kelompok tertentu atau menyalahgunakan kekuasaannya. Mekanisme pengujian peraturan berfungsi sebagai alat kontrol untuk mencegah kebijakan yang sewenang-wenang. Untuk tujuan kontrol yang selanjutnya adalah menjaga stabilitas sosial dan juga ekonomi. Peraturan yang tidak jelas, bertentangan, atau bertentangan dengan kepentingan umum bisa menimbulkan konflik hukum, ketidakpastian dalam dunia usaha, atau bahkan keresahan sosial. Kontrol norma memastikan bahwa regulasi yang dibuat berkontribusi pada stabilitas nasional dan juga pembangunan ekonomi. Untuk yang selanjutnya atau yang keenam adalah mewujudkan prinsip negara hukum atau Restat. Kontrol norma merupakan bagian dari supremasi hukum yang berarti bahwa semua tindakan pemerintah dan lembaga negara harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Tanpa kontrol norma, pemerintah bisa membuat aturan yang bertentangan dengan prinsip negara hukum dan juga demokrasi. Selanjutnya adalah materi jenis-jenis pengujian peraturan perundang-undangan. Yang pertama adalah pengujian formil. Pengujian formil adalah pengujian yang berkaitan dengan proses atau tata cara pembentukan undang-undang.
Pengujian ini menilai apakah prosedur pembentukan undang-undang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua adalah pengujian material. Pengujian material adalah pengujian yang berkaitan dengan substansi atau isi dari undang-undang tersebut. Pengujian ini menilai apakah materi muatan dalam undang-undang itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk materi yang selanjutnya adalah jenis-jenis pengujian peraturan perundang-undangan. Yang pertama adalah pengujian konstitusionalitas atau constitutional review. Pengujian konstitusionalitas adalah proses pengujian undang-undang atau UU terhadap Undang-Undang Dasar 1945 untuk memastikan bahwa peraturan tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi yang dilakukan oleh MK. Contoh dari pengujian konstitusionalitas adalah putusan MK nomor 91/PUU-18 MK menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat karena proses pembentukannya tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Putusan MK nomor 14/PUU-11/2013 MK menyatakan bahwa beberapa pasal dalam Undang-Undang nomor 42 tahun 2008 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14/PUU-11/11 adalah sebuah putusan penting yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Putusan ini dikeluarkan setelah adanya permohonan yang dilakukan oleh Effendi Ghazali, seorang seniman atau aktivis yang berdomisili di Jakarta Timur. Pemohon melakukan pengujian terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya mengatur bahwa pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dilaksanakan secara terpisah. Pasal-pasal yang diuji ialah pasal 3 ayat 5, pasal 9, pasal 12 ayat 1 dan 2, pasal 14 ayat 2, dan pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 terhadap pasal 4 ayat 1, pasal 6A ayat 2, pasal 22E ayat 1 dan 2, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, pasal 28H ayat 1, dan pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu secara serentak mulai tahun 2019 adalah konstitusional dan sesuai dengan original intent dari pembentuk Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan agar pemilihan umum dilaksanakan secara bersamaan. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pemilu serentak dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, mencegah politisasi birokrasi, dan memastikan hak warga negara untuk memilih secara efektif dan cerdas. Selain itu, MK juga menegaskan bahwa pengaturan mengenai ambang batas dalam konteks pemilu serentak menjadi tidak lagi relevan karena adanya penggabungan antara pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden. Putusan ini juga menekankan bahwa sistem pemilihan yang serentak mendukung sistem pemerintahan presidensial dan memperkuat prinsip demokrasi di Indonesia. Secara umum, putusan ini mendasari perubahan besar dalam sistem pemilihan di Indonesia dari yang sebelumnya terpisah menjadi serentak dan memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan pemilu serentak mulai tahun 2019 dan seterusnya. Putusan ini juga menjadi acuan dalam berbagai kebijakan pelaksanaan pemilu di Indonesia, serta memperkuat prinsip efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Jenis-jenis pengujian peraturan perundang-undangan itu kan ada dua. Yang pertama yang udah kita bahas tadi yaitu pengujian konstitusionalitas. Sekarang kita akan ngebahas yang kedua yaitu pengujian legalitas atau judicial review, yaitu suatu proses pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Tujuannya adalah untuk menilai apakah suatu norma atau isi peraturan tersebut bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi. Misalnya, undang-undang diuji terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
Di Indonesia, kewenangan judicial review diberikan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, serta kepada Mahkamah Agung atau MA untuk menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang lainnya. Judicial review ini dapat berupa pengujian material, yaitu untuk menguji isi atau muatan materi suatu peraturan perundang-undangan apakah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Berikutnya ada pengujian formil, yaitu untuk menguji prosedur atau tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku? Judicial review ini berfungsi sebagai kontrol yudisial terhadap produk hukum agar sesuai dengan konstitusi atau aturan yang lebih tinggi, serta menjaga supremasi hukum dan hak konstitusionalitas warga negara. Contoh dari pengujian legalitas ini adalah putusan Mahkamah Agung nomor 22P/HUM/2018, yaitu judicial review terhadap pasal 11 dan pasal 12 Permenkumham nomor 1 tahun 2018 tentang paralegal dalam pemberian bantuan hukum. Yang lain itu ada putusan nomor 23P/HUM/2022, judicial review terhadap pasal 15 ayat 1 dan 2, dan 3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 17 tahun 2021 tentang tata cara penetapan tanah musnah. Nah, sekarang kita akan membahas salah satu hasil putusan dari judicial review itu, yaitu putusan Mahkamah Agung nomor 23P/HUM/2022 yang merupakan putusan terkait permohonan keberatan hak uji material terhadap pasal 15 ayat 1, 2, dan 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. Pemohon menguji ketentuan dalam Peraturan Menteri ATR BPN yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan merugikan hak-hak tertentu terkait pengelolaan dan pengaturan pertanahan. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan keberatan hak uji material tersebut, menyatakan bahwa pasal 15 ayat 1, 2, dan 3 Peraturan Menteri ATR BPN bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Putusan ini menegaskan fungsi kontrol yudisial MA dalam menguji peraturan di bawah undang-undang agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sekaligus menjaga kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat dalam bidang pertanahan. Singkatnya, putusan MA nomor 23P/HUM/2022 adalah keputusan yang membatalkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ATR BPN yang diuji karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi sebagai badan dari mekanisme pengujian legalitas peraturan di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu ada proses pengujian. Proses pengujian yang pertama yaitu ada pengajuan permohonan. Permohonan pengujian undang-undang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh berlakunya undang-undang tersebut. Pihak yang dapat mengajukan permohonan meliputi perorangan warga negara, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat, serta lembaga negara. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan harus memuat identitas pemohon, uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan, serta hal-hal yang diminta untuk diputus. Yang kedua yaitu ada pemeriksaan pendahuluan. MK melakukan pemeriksaan pendahuluan untuk menilai kelengkapan atau kejelasan permohonan. Jika permohonan belum lengkap, MK akan memberikan kesempatan kepada pemohon untuk melengkapinya. Yang ketiga yaitu ada sidang pleno. Setelah permohonan dinyatakan lengkap, MK mengadakan sidang pleno untuk memeriksa dan memutus permohonan. Sidang pleno dilakukan secara terbuka untuk umum. Dalam sidang pleno, MK mendengar keterangan dari pemohon, termohon, serta pihak terkait lainnya. MK juga dapat memanggil ahli atau saksi untuk memberikan keterangannya. Yang keempat yaitu ada putusan MK. MK memutus permohonan berdasarkan hasil pemeriksaan dalam sidang pleno.
Putusan MK dapat berupa mengabulkan permohonan, menolak permohonan, atau menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Jika permohonan dikabulkan, MK dinyatakan bahwa undang-undang bagian dari UU yang diuji bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Yang selanjutnya yaitu ada mekanisme pengujian. Mekanisme pengujian yang pertama yaitu ada pengujian formil. Diajukan dalam waktu 45 hari sejak undang-undang diundangkan dalam lembaran negara. Jika dikabulkan seluruhnya, undang-undang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Yang kedua yaitu ada pengujian formil, pengujian material. Pengujian material tidak dibatasi dengan waktunya. Undang-undang yang sudah berpuluh-puluh tahun berlaku dapat diajukan pengujiannya berkaitan dengan substansinya. Jika dikabulkan, hanya bagian yang diuji saja yang dinyatakan inkonstitusional atau bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Yang selanjutnya yaitu ada tantangan. Mekanisme kontrol melalui pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menjadi salah satu cara efektif untuk memastikan kesesuaian peraturan dengan konstitusi dan peraturan yang lebih tinggi. Namun, mekanisme ini menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses terhadap pengujian bagi masyarakat, terutama dalam hal biaya dan informasi. Selain itu, proses pengujian yang kompleks dan memakan waktu dapat memperlambat implementasi perubahan yang dibutuhkan. Konsistensi dalam penegakan putusan terutama berkaitan dengan peraturan yang bertentangan dengan hukum lebih tinggi juga menjadi tantangan penting untuk menjadi supremasi hukum. Meskipun demikian, kontrol norma tetap sangat penting dalam memperkuat sistem hukum yang adil dan demokrasi yang melibatkan prinsip publik dan transformasi dalam proses pembuatan keputusan hukum. Untuk yang terakhir adalah kesimpulan. Mekanisme kontrol norma melalui pengujian peraturan perundang-undangan adalah proses penting untuk memastikan kesesuaian peraturan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Pengujian ini dapat dilakukan secara formil yang menilai proses pembentukan peraturan atau secara material yang menilai substansi peraturan. Proses pengujian ini melibatkan pengajuan permohonan oleh pihak yang merasa dirugikan, pemeriksaan pendahuluan, sidang pleno, dan akhirnya putusan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK. Putusan MK bersifat final dan mengikat sehingga peraturan yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Mekanisme ini memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan dan memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan konstitusi dan prinsip-prinsip keadilan. Contoh kasus seperti pengujian Undang-Undang Cipta Kerja menunjukkan bagaimana mekanisme ini berfungsi dalam praktik memberikan waktu kepada pemerintah untuk memperbaiki peraturan yang dinyatakan inkonstitusional. Nah, itu tadi video pemaparan dari kelompok kami. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih buat semua yang sudah menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you next time.